warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roro Dewi Putri Wahyuning Ramadhani dari kelas 11 IPA SMA Islam Al-Mizan, Surabaya. Di video kali ini, Roro akan menjelaskan tentang bab fikih pernikahan dalam Islam lanjutan ketiga, yang isinya itu ada talak, khuluk, fasakh, dan iddah. Di sini Roro sudah ada mind mapping yang akan memudahkan Roro dalam menjelaskan bab ini. Oke, langsung saja. Yang pertama, dari talak. Talak adalah melepaskan tali ikatan nikah dari pihak suami dengan menggunakan lafaz tertentu. Nah, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an, yang bunyinya, Ani bin Umar radhiyallahu an, anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qala abghadul khulali indallahi tolak, yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara halal yang dibenci Allah ialah talak. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Berdasarkan hadis tersebut, hukum talak itu makruh. Tetapi hukum tersebut bisa berubah dalam kondisi-kondisi tertentu. Yang pertama, hukum talak menjadi wajib bila suami istri sering bertengkar dan tidak dapat didamaikan. Yang kedua, hukum talak menjadi sunnah jika suami tidak sanggup memberi nafkah. Yang ketiga, hukum talak menjadi haram jika talak akan mendatangkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, yaitu suami dan istri. Lalu syarat dan rukunnya tuh apa saja? Yang pertama, rukunnya ada suami, istri, dan ucapan talak. Yang kedua, ada syaratnya. Yang pertama ada syarat dari suami, ada ikatan pernikahan yang sah dengan istri, balik, berakal, dan tidak dipaksa. Yang kemudian ada istri, mempunyai ikatan pernikahan yang sah dengan suami, masih dalam masa iddah talak raj'i yang dijatuhkan sebelumnya. By the way, kelihatan gak sih? Semoga aja kelihatan. Oke, lanjut. Ada macam-macam talak. Yang pertama, ditinjau dari proses menjatuhkannya. Yang pertama ada talak dengan ucapan. Nah, talak dengan ucapan ini dibagi menjadi dua, yaitu secara tegas dan secara sindiran. Secara tegas dan secara sindiran itu seperti apa sih? Jadi, kalau secara tegas, yaitu mengungkapkan lafaz talak yang tidak mungkin dipahami makna lain kecuali talak. Jadi semisal ucapan seorang suami kepada istri yang ia talak, contohnya tuh kayak gini, engkau sudah berpisah denganku, gitu contohnya. Lanjut, yang kedua sindiran, yaitu mengungkapkan satu lafaz yang memiliki kemungkinan makna talak atau yang lainnya. Semisal ucapannya seorang suami kepada istri yang ia talak tuh kayak gini, pulanglah engkau ke rumah orang tuamu. Talak dengan sindiran harus disertai niat mentalak. Jadi walaupun dengan sindiran itu dia itu harus dengan ada niat mentalak gitu. Lanjut, yang kedua ada talak dengan tulisan. Kemudian yang terakhir ada talak dengan isyarat. Nah, jenis talak ini itu hanya berlaku bagi orang yang tidak dapat berbicara atau menulis. Yang kedua ditinjau dari jumlahnya. Yang pertama ada talak satu, yaitu talak satu yang pertama kali dijatuhkan suami kepada istrinya. Yang kedua ada talak dua, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya untuk yang kedua kalinya. Yang ketiga ada talak tiga, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya untuk ketiga kalinya. Nah, kemudian ditinjau dari segi keadaan istri. Yang pertama, ada talak sunnah, yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang pernah dicampuri ketika istri pertama.
dalam keadaan suci dan saat itu ia belum dicampuri. Yang kedua, ketika hamil dan jelas kehamilannya. Jadi kudu jelas iki hamil apa gak gitu. Yang kedua ada talak bid'ah, yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri ketika istri tersebut dalam keadaan haid. Yang kedua dalam keadaan suci yang pada waktu itu ia sudah dicampuri suami. Dan talak bid'ah itu hukumnya haram. Kemudian ada talak bukan sunnah atau bukan bid'ah, yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah dicampuri dan belum haid karena masih kecil gitu, atau karena masih kecil istrinya itu. Kemudian yang terakhir ditinjau dari segi boleh atau tidaknya rujuk. Yang pertama ada talak raf'i, yaitu talak yang dijatuhkan kepada suami istri di mana istri boleh dirujuk kembali sebelum masa iddah berakhir. Kemudian yang kedua ada talak bain, yaitu talak yang menghalangi suami untuk rujuk kembali kepada istrinya. Talak bain ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada talak bain kubro, yaitu talak 3. Sebagaimana Allah sampaikan dalam firman-Nya Quran Surat Al-Baqarah ayat 230 yang artinya, dan jika suami menceraikannya sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu boleh dinikahinya lagi hingga ia kawin dengan laki-laki. Jika suami yang lain menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Bagi suami pertama dan istri untuk kawin kembali jika keduanya berkeyakinan akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Lanjut yang kedua ada talak bain sugro. Talak yang menyebabkan istri tidak boleh rujuk, akan tetapi ia boleh dinikahi kembali dengan akad dan mas kawin baru, dan tidak harus dinikahi terlebih dahulu oleh laki-laki lain, seperti talak 2 yang telah habis masa iddahnya. Nah, lanjut setelah talak ada khuluk. Khuluk itu apa sih? Khuluk itu sama kayak talak tebus, istilah lainnya gitu. Disebut juga talak tebus. Pengertiannya khuluk itu apa sih? Jadi pengertiannya khuluk itu perceraian yang timbul atas kemauan istri dengan mengembalikan mahar kepada suaminya. Kemudian rukun-rukunnya ada suami yang balik, berakal, dan dengan kemauannya. Yang kedua ada istri yang dalam kekuasaan suami. Yang ketiga ada ucapan yang menunjukkan khuluk. Yang keempat ada bayaran atau sesuatu yang boleh dijadikan mahar. Yang kelima ada orang yang membayar belum menggunakan hartanya, baik istri maupun orang lain. Berapa besar tebusannya khuluk? Nah, besar tebusannya khuluk ini bisa berupa pengembalian mahar, boleh sebagian atau seluruhnya, atau boleh juga harta tertentu yang sudah disepakati oleh suami atau istri, suami dan istri. Kemudian lanjut ada fasak. Fasak secara bahasa yaitu rusak atau putus. Nah, adapun dalam pembahasan fikih, fasak yaitu pemisahan pernikahan yang dilakukan hakim dikarenakan alasan tertentu yang diajukan salah satu pihak dari suami istri yang bersangkutan. Sebab-sebab fasak itu apa saja? Yang pertama, tidak terpenuhinya syarat-syarat akad nikah. Yang kedua, munculnya masalah yang dapat merusak pernikahan dan menghalangi tercapainya tujuan pernikahan. Maksudnya, menghalangi tercapainya tujuan pernikahan itu apa sih? Jadi, sebagaimana beberapa hal seperti murtadnya salah satu dari pasangan suami istri. Yang kedua, hilangnya suami dalam tempo waktu yang cukup lama. Yang ketiga, miskinnya seorang suami hingga tidak mampu memberi nafkah kepada keluarga. Yang keempat, dipenjarakannya suami, dan beberapa hal lainnya yang masih banyak lagi. Setelah fasak, kita lanjut ke iddah. Iddah itu apa? Iddah itu masa tenggang atau batas waktu untuk tidak menikah bagi perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya. Macam-macam iddah, ada yang pertama, iddah istri yang dicerai dan ia masih haid, lamanya 3 kali suci.
Yang kedua, iddah istri yang dicerai dan ia sudah tidak haid lamanya 3 bulan. Yang ketiga, iddah istri yang ditinggal mati suami lamanya itu 4 bulan 10 hari bila ia tidak hamil. Yang keempat, iddah istri yang dicerai dalam keadaan hamil lamanya sampai melahirkan. Yang kelima, iddah istri yang ditinggal wafat suami dalam keadaan hamil, masa iddahnya sampai ia melahirkan. Tujuannya iddah yaitu untuk menghilangkan keraguan tentang kosongnya rahim bekas istri, untuk memudahkan proses rujuk antara suami dan bekas istrinya. Kemudian lanjut ke hadanah. Hadanah itu adalah memelihara anak dan mendidiknya dengan baik. Syarat-syarat hadanah ada berakal, beragama, merdeka, balik, mampu mendidik, dan amanah. Tahap-tahap hadanah yang pertama, jika anak masih kecil, ibu lebih berhak memeliharanya. Yang kedua, anak yang sudah dapat bekerja, ia bebas dengan pilihannya. Itu jika suami istri bercerai. Sekarang lanjut ke rujuk. Rujuk itu adalah kembalinya suami pada istrinya yang telah dicerai bila istrinya masih dalam masa iddah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya apabila kamu menceraikan istri-istrimu lalu mereka menghendaki akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan cara yang baik pula. Quran Surat Al-Baqarah ayat 231. Hukum asal rujuk itu boleh atau jais, kemudian berkembang sesuai dengan keadaan yang mengiringi proses rujuk tersebut. Yang pertama, bisa haram apabila rujuk mengakibatkan kerugian atau kemudorotan di pihak istri. Yang kedua, bisa makruh apabila bercerai lebih bermanfaat daripada rujuk. Yang ketiga, bisa sunnah apabila rujuk lebih bermanfaat dibanding meneruskan perceraian. Yang keempat, bisa wajib. Hukum ini dikhususkan bagi laki-laki yang beristri lebih dari satu jika salah seorang ditalak sebelum gilirannya disempurnakan. Kemudian syarat dan rukun rujuk. Yang pertama, untuk istri, apabila ia sudah dicampuri, apabila ia dijatuhkan talak rajai dan dalam masa iddah. Untuk suami, bila Islam, balik, berakal, tidak dipaksa, dan ucapan rujuknya itu dari suami. Saksinya itu sama dengan syarat saksi dalam talak, yaitu 2 orang laki-laki yang adil. Kemudian hikmah-hikmah dari rujuk. Yang pertama, mewujudkan ajaran kedamaian dalam Islam, menyelamatkan pendidikan anak, menghindarkan diri dari dosa, menghindarkan diri dari gangguan jiwa, dan menghindari pecahnya hubungan kekerabatan. Kemudian, rujuk akan kembali menjadi ladang amal suami untuk menunaikan kewajiban yang sempat ia tinggalkan sementara waktu akibat perceraian. Oke, dari bab ini sudah selesai. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.